Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Upi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita hari ini mau ngebahas soal skenario pembelajaran materi fisika dan kimia tanah. Kayaknya aku perlu tanya ke kalian dulu deh. Menurut kalian, karakteristik dari materi fisika dan kimia tanah itu masuk ke karakteristik yang mana? Kalau menurutku masuk ke karakteristik yang deskriptif ya, karena materinya itu cukup kompleks, banyak konsep di dalamnya dan juga banyak hafalan. Oke. Iya sih benar-benar. Yang lain mungkin? Ya sih, setuju aku sama Sito. Oke, berarti ini setuju. Terus kan kita tahu nih karakteristiknya apa, deskriptif kan katanya. Nah, menurut kalian dua materi yang kompleks dan deskriptif ini bagusnya pakai model pembelajaran yang apa? Kalau menurutku ya, itu cocoknya pakai model pembelajaran yang problem based learning. Soalnya nanti tuh siswanya bisa ngembangin keterampilan, kayak keterampilan komunikasi, terus keterampilan penelitian gitu, penyelidikan, terus partisipasi dalam kelompok, kayak gitu sih menurutku. Oke. Itu sih Nat. Masuk. Iya kan? Bener. Apa ada iki? Yang lain mungkin ada model lain atau setuju sama Nadia? Setuju sih. Boleh aja. Iya kan, kayaknya cocok juga. Nah, terus kan kalau kita udah tahu nih, misalkan modelnya mau PJBL, Project Based Learning. Bagusnya kita mau pakai pendekatan yang apa? Kalau saintifik cocok nggak sih? Kenapa Ki soalnya? Soalnya dia bisa ngembangin pengetahuan kognitif, terus sikap afektif. Terus dia juga bisa diterapin gitu kan di kehidupan nyata siswanya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya tuh bisa buat Explore. pendekatan saintifik itu bisa deh. Bisa sih, cocok sama modelnya tadi. Oh, aku juga setuju. Berarti ini semua setuju ya mau pakai pendekatan yang saintifik. Ya. Setuju. Oke, kalau udah tahu pendekatannya apa, kita mau metode yang buat ngajar ke siswa itu apa? Kalau dari aku itu pasti ada metode ceramah karena kan ini materinya kan sifatnya deskriptif, banyak hafalan dan tentunya itu harus ada konsep dasar dari guru gitu. Jadi guru perlu ceramah dulu ke siswa gitu. Mungkin ada yang mau nambahin biar nggak monoton. Kalau menurutku sih kita pakai metode proyek ya, karena kan kita tadi mau pakai yang project based learning. Aku mau kasih pendapat, boleh? Menurutku Oke, kalau proyek buat anak SMP itu kayak terlalu berat nggak sih? Menurutku ya, soalnya itu nanti kan alat-alatnya juga kan kayak nggak semua siswa tuh bisa dapat alatnya gitu loh. Kalau menurutku sih mending pakai eksperimen. Soalnya kalau eksperimen kan nanti mesti di lab sekolah kan, lab IPA sekolah, jadi alatnya tuh udah ada dari sana gitu loh. Jadi siswanya nggak kesusahan buat cari alat-alat yang mau dipakai gitu kalau menurutku. iya sih bisa-bisa. Kan ini kan ada kimia tanah ya, jadi takutnya banyak alat yang nggak bisa didapat sama guru juga nggak bisa mantau gitu. Mungkin takut siswanya juga bingung atau gimana. Iya. Boleh sih pakai eksperimen. Mungkin ada yang mau nambah lagi? Pakai diskusi bisa nggak sih? Diskusi, alasannya kenapa Ki?
Kan bisa saling antar siswa itu saling mengemukakan pendapatnya mereka masing-masing gitu. Terus pemecahan masalahnya juga lebih gampang nggak sih kalau didiskusiin bareng-bareng dalam Iya kelompok sih. gitu. Iya, benar sih. Menurutku bisa pakai diskusi. Oke, boleh. Aku setuju sih. Berarti kita fix ya ini mau metodenya itu mau ada ceramah, eksperimen sama diskusi. Iya. Ya, oke. Terus, nah media nih, medianya kita mau pakai apa nih? Kalau menurutku sih kita bisa pakai modul ya, karena kan materinya itu kompleks. Ada sifat kimia, ada juga sifat fisikanya. Jadi harus banyak materi yang tercover gitu. Nah, lalu bisa dijadiin dalam satu modul. Menurut kalian gimana? Oke sih. Cocok. Terus ada yang mau usul lagi nggak? Apa gitu? Misal pakai LKPD itu gimana sih? Soalnya kan tadi kita pakai metode eksperimen. Kalau pakai LKPD kan siswanya jadi lebih mudah gitu loh, ada panduannya. Jadi bisa terstruktur gitu, nggak bingung nanti, nggak waktu eksperimennya. Iya sih betul. Bisa. Terus aku setuju sih. Ini pakai LKPD modul oke. Terus mau nambah media lagi nggak? Biar lebih menarik gitu. Apa ya kira-kira ya? Pakai PPT bisa nggak sih? Kan lebih kayak visual gitu kan, bisa ditampilin di depan kelas, terus bisa lebih menarik perhatian lah. Terus bisa buat presentasi hasil akhirnya nanti juga nggak? Iya sih. Iya, bisa. Bagus berarti kan. Oh ya, oke. Jadi awalnya ada PPT, terus dalamnya ada modul LKPD, terus akhirnya disimpul. Waktu presentasi pakai PPT. Oke, berarti kita mau fix pakai media modul LKPD sama PPT. Iya. Oh, kayaknya udah cukup sih dari Del udah dapet, pendekatan udah dapet, metode udah tahu, medianya juga udah tahu mau pakai apa. Mungkin aku simpulin dari awal ya, jadinya kita mau pakai apa aja. Kita mau pakai modelnya itu project based learning. Terus pendekatannya itu kita mau pakai scientific. Metodenya kita mau pakai ceramah, terus eksperimen sama diskusi. Dan terakhir kita mau pakai medianya itu modul LKPD sama PPT. Kayaknya itu udah cukup ya teman-teman. Apa aku masih ada yang kurang? Udah cukup sih kalau dari aku. Cukup. Udah cukup. Oke, kalau gitu berarti kita udah selesai nih ngebahas skenario pembelajaran materi fisika dan kimia tanah. Makasih ya buat waktunya. Kita udah ngobrol banyak dan bermanfaat sekali. Ya, sama-sama. Terima kasih semua Oke, ya. makasih semua. Kasih kembali. Ya mungkin kita akhiri ya meet pada hari ini. Aku makasih banget. Ya udah, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.